Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Opa Basuki dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Opa Basuki. Selamat pagi Pak Yesua. Bagaimana kabarnya Opa pagi ini? Ceria, senang sekali. Senang sekali, puji Tuhan. Saya yakin Oma Opa, Bapak Ibu yang menyaksikan Oke hari ini juga dalam keadaan ceria dan baik semua ya. Nah, hari ini tanggal 24 November, kita ingin mendengarkan kisah tentang siapa, Opa? Santo Andreas Dunglac. Wah, namanya kok keren sekali. Kalau boleh tahu dari mana beliau ini, Opa? Dia dari Vietnam. Oh, dari Vietnam, martir dari Vietnam. Wah, luar biasa ya. Santo Andreas Dunglac, martir Vietnam. Nah, ini kan Vietnam nih tempat yang agak jarang ya kita dengar ya. Mungkin bisa dikisahkan, Opa, bagaimana latar belakang atau sejarahnya bagaimana iman Kristen, iman Katolik itu bisa berkembang di Vietnam, Opa. Santo Andreas Dunglac itu dikanisasi oleh Paulus pada 19 Juni 1988. Ya, seorang imam projo pribumi Vietnam yang berkarya bersama Serikat Misi dari Perancis, imam-imam misi dari Perancis. Nah, baik. Nah, ini latar belakangnya. Nah, lalu selanjutnya, Opa, bagaimana iman Katolik, iman Kristen itu bisa berkembang di Vietnam ini, Opa? Awal mulanya dari misionaris Portugal. Baik. Masuk ke Vietnam pada tahun 1600. Baik. Kemudian Serikat Yesuis yang membuka rumah misi awalnya pada tahun 1615. Dia bekerja sama dengan umat Katolik Jepang yang telah diusir dari negaranya. Baik. Nah, lalu setelah itu, Opa, ketika pada tahun 1600-an tadi Opa mengatakan itu, lalu diusir dari Jepang, lalu bagaimana selanjutnya di Vietnam itu sendiri, Opa, perkembangannya? Waktu itu Kaisar Minh Ngang tahun 1820 sampai 1840, dia menyatakan dilarang semua misionaris asing, karya misionaris asing di Vietnam dilarang. Dan karena mereka dengan cara mencoba untuk umat Kristen di Vietnam agar menyerahkan imannya dengan menginjak-injak salib. Baik. Karena mereka tetap beriman teguh sehingga mereka mengalami penyiksaan, disiksa, dan kemudian banyak yang tewas menjadi martir. Wah, ini ya. Tadi Opa mengatakan banyak ini. Nah, kalau boleh tahu, Opa, berapa kisaran jumlahnya yang akhirnya menjadi martir, tewas karena mempertahankan imannya itu, Opa? Pestanya yang dirayakan hari ini, martir sebanyak 117 orang. Wah, banyak ya. Yang terdiri dari 96 dari Vietnam, 11 dari Spanyol, dan 10 dari Prancis. Di antaranya adalah 8 uskup dan 50 orang imam. Dan sisanya 59 umat Kristen yang di sana. Wah, banyak sekali ya, 117 orang pada waktu itu yang menjadi martir. Nah, lalu bagaimana ya kalau menjadi martir kan berarti ada pembunuhan, ada penyiksaan begitu, Opa. Kira-kira bisa Opa ceritakan penyiksaannya itu bentuknya seperti apa sih, Opa? Penyiksaannya merupakan yang terburuk dalam sejarah kemartiran dalam gereja, yaitu para korban dimutilasi pada sambungan sendi di tubuhnya, juga dikoyak dagingnya dengan bara api, juga menggunakan obat sehingga mengganggu pikiran orang-orang yang korbannya itu. Baik. Kemudian penduduknya, orang-orang Vietnam, diberi cap. Baik. Dengan tulisan Tadao, artinya agama jahat atau seram. Dan tempat-tempat yang di desa yang masih ada keluarga Kristen akan dilenyapkan di sana. Luar biasa sekali ya, jadi kita membayangkan bagaimana kisah penyiksaan pada waktu itu, dimutilasi, bahkan
tadi menarik Opa mengatakan orang yang Kristen itu dicap tadao gitu tadi ya, agama menyeramkan, agama yang jahat begitu. Wah ini lalu akhirnya Opa bagaimana akhirnya kisah kemartiran ini kemudian mendapat penghormatan bagi gereja, sehingga gereja menganugerahkan gitu ya gelar santo, gelar kudus kepada para martir ini, Opa. Ya, karena orang-orang Kristen Vietnam itu tabah dalam tetap mempertahankan imannya, dia mampu menanggung penyiksaan itu karena percaya pada Allah yang selalu berserta mereka. Dan ya, akhirnya gereja mengakui kemartiran itu. Dari awalnya akan dibeatifikasi dari 117 orang itu, ya. 64 awalnya oleh Paus Leo ke-13. Kemudian pada tahun 1906 dan 09 oleh Paus Pius ke-10. Itu terutama imam dari Dominikan. Sisanya oleh Paus Pius ke-12. Nah, lalu jadi kita tadi sudah mendengarkan bagaimana proses gereja menghormati dengan memberikan gelar itu cukup panjang juga ya, beberapa paus bahkan terlibat begitu, karena kita tahu tadi jumlahnya 117 orang dan itu tidak sedikit. Nah, jadi tadi Opa sudah menceritakan paus ini dan seterusnya, sehingga akhirnya total 117 martir itu kemudian dihormati begitu. Dan lalu bagaimana akhirnya dari 117 martir itu bagaimana gereja bisa menghormatinya sekaligus itu, Opa, bagaimana kisahnya? Dikeluarkan dekret. Baik. Iya, untuk mengusulkan agar digabungkan para beata itu sehingga bisa menjadi santo dan santa. Baik. Tahun 1986. Dan kemudian mengikuti dekret itu Paus Yohanes Paulus II memberikan beatifikasi itu pada tahun 1988 pada tanggal 27 Mei, dan setelah itu tahun 1990 dinyatakan sebagai pelindung orang Vietnam. Wah, luar biasa ya. Jadi akhirnya dari orang-orang yang pertamanya masih sebagian-sebagian gitu ya dinyatakan kudus, akhirnya digabungkan, disatukan oleh Paus Yohanes Paulus II melalui dekret, dan pada tahun 1990 total 117 orang ini kemudian dikanonisasi atau diberi gelar kudus oleh gereja sebagai santo dan santa secara khusus sebagai pelindung orang-orang Vietnam. Jadi dari kisah yang sudah Opa Basuki ceritakan kepada kita semua bahwa Santo Andreas Dung Lac ini salah satu dari 117 martir yang pada waktu itu menjadi korban karena mereka tetap mempertahankan imannya. Dan luar biasa sekali, akhirnya meskipun ada penyiksaan-penyiksaan tetapi mereka tetap setia, dan akhirnya sekarang kita menghormati mereka sebagai santo dan santa. Dan lebih secara khusus lagi Paus Yohanes Paulus II menyatakan bahwa 117 orang ini menjadi pelindung begitu ya bagi orang-orang Vietnam begitu. Baik, luar biasa sekali kisah yang sudah Opa Basuki bagikan kepada kita semua. Terima kasih Opa atas kisahnya. Semoga kisah dari Santo Andreas Dung Lac dan kawan-kawan ini, martir Vietnam ini, dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan sebelum kita mengakhiri acara kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Andreas Dung Lac dan kawan-kawan, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikut.